Mimi minta maaf, Pi. Mimi coba berpikir gimana caranya Lisa itu gak ganggu perusahaan Pipi. Dan yang Mimi tahu cuma ini caranya. Tolong hargai Pipi apapun itu masalahnya. Gak begini caranya, Mi. Benar dugaan gue, Bapak marah banget sama Ibu. Harusnya Ibu bicarain dulu sama Bapak sebelum Ibu ngambil keputusan itu. Ibu memang gak berpikiran panjang, Put. Yang Ibu pikirin gimana caranya supaya Lisa itu gak gangguin perusahaan Pipi lagi, itu aja. Aku ngerti. Aku tahu kok maksud Ibu baik. Tapi kan Bapak juga harus dihargain, Bu. Bu, udah ya, stop crying. Ibu sama Didi kan bisa omongin baik-baik. Gak bisa, Mel. Pipi tuh marah banget sama Mimi. Dan mungkin sekarang Pipi gak mau bicara sama Mimi. Gue bisa bayangin sih, semarah apa Didi ke Ibu. Didi pasti ngerasa harga dirinya diinjak-injak. Karena Ibu udah bebasin Tante Lisa tanpa persetujuan dia. Karena gue tahu gimana gak sukanya Didi mengalah dan mohon-mohon ke musuhnya. Apalagi musuhnya itu kebukti jahat dan licik kayak Tante Lisa. Ibu mau ke belakang. Bu, Putri, bukan maksud saya untuk ikut campur. Tapi alangkah baiknya kalau di saat seperti ini kamu gak ikut mojokin ibu. Bu Sumi! Bu! Loh. Bu Sumi! Dan Putri! Bu, bangun, Bu. Bu, Ibu. Dan Putri! Ibu. Dan Putri, ini Bu Sumi kenapa? Kok pingsan? Ibu. Bu, Bawa ke kamar Ibu. ayo, Rizky Pangeran, bantuin yuk. Mimi sampai pingsan. Aku harus nolongin Mimi juga. Tapi kalau aku keluar, aku takut emosiku terpancing lagi dan aku malah emosi depan semua orang.
Minyak anginnya? Beatun! Beatun! Came here, Bu. Menyangin. Iya, bentar. Permisi. Put, saya tunggu di luar ya. Kalau kamu butuh apa-apa, kamu kabarin saya. Iya, makasih ya. Put, gue juga tunggu di luar ya. Makasih, Ki. Mel. Mel, Om Jojo keluar dulu ya. Gue gak kuat lihat ibu jadi kayak gini. Sayangnya sekarang Didi masih marah banget sama ibu. Gue gak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Mel, titip ibu sebentar ya. Banget sama ibu. Gue gak bisa diem aja. Gue harus ngelakuin sesuatu. Pangeran, Rizky, mohon maaf ya, situasi jadi seperti ini. Soalnya Pak Bos lagi marah berat tuh. Marahnya udah di puncak tertinggi. Om Jojo aja nggak berani deket kalau Pak Bos lagi marah. Kecuali kalau Pak Bos manggil. Pak Bos memang gitu kalau marah. Dulu aja nih ya, dulu juga pernah sebelum sama Bu Bos Mimi. Ngamuk banget dia, sampai 3 hari tuh nggak keluar kamar loh. Aduh, makanya saya juga bingung. Gini, gimana kalau kalian sekarang pulang aja dulu? Nggak apa-apa ya, soalnya ini masalah nggak bisa diselesaikan semalam ini doang. Nggak apa-apa ya, minta pengertiannya ya. Ya udah kalau gitu saya pamit ya Om Jojo. Iya ya, Tolong sampein ke Putri sama Mel. pasti bro. Nanti Om Jojo sampein. Hati-hati. Loh, Pangeran, kok kamu malah duduk di sini? Nggak pulang? Saya masih khawatir Om Jojo. Saya masih kepikiran sama Putri dan juga Ibu Nawang. Tapi kalau situasi udah membaik, saya akan langsung pulang. Gitu ya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Kamu di sini aja. Makasih Om Jojo. Sama-sama. Pak. Boleh aku ngomong sebentar, Pak? Sekarang ibu pingsan, Pak. Tapi aku sama Mel udah bantu ibu. Sekarang aku mau ngomong sama Bapak sebentar aja. Boleh ya, Pak? Pipi sebenarnya udah dengar waktu Mimi pingsan tadi, Put. Semoga aja keadaan Mimi membaik dan gak makin drop ya. Maafin Pipi, karena untuk sekarang Pipi belum bisa keluar dari kamar. Apa lagi nih? Siapa ini? Halo Pak Raymond, saya telepon dari nomor HP saya yang baru. Jadi mulai sekarang Pak Raymond bisa save nomor saya di handphone Pak Raymond dengan nama Lisa Banowati. Ngapain kamu telepon saya? Saya cuma mau bilang makasih kok. Terima kasih banget. Pak Raymond sudah mengajarkan ke Nawang untuk berbaik hati sama saya. Sampai saya bebas saat ini. Maaf Lisa,
Saya lagi sibuk. Kalau Pak Raymond sibuk, berarti saya juga sibuk dong. Kita kan sekarang udah partner bisnis, Pak Raymond. Pak Raymond ngerti kan maksud saya? Mulai ke depan, saya sama Pak Raymond akan lebih sering bertemu. Kita kan sekarang sudah partneran ya. Sejak Pak Raymond menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan saya tepat setahun yang lalu. Tapi Pak Raymond gak usah khawatir. Kan saya sekarang sudah bebas. Jadi semua aman terkendali. Saya bisa melakukan apa aja. Oh iya, satu lagi Pak Raymond. Mulai besok, tolong siapin ruangan kerja buat saya di kantor Pak Raymond ya. Tapi bentar, kalau bisa sih jangan pisah ruangan kita. Kalau bisa satu ruangan. Biar lebih gampang kita kerjasamanya. Gimana? Ingat ya Bu Lisa. Bu Lisa tidak akan bisa menguasai perusahaan saya dan juga menghancurkan keluarga saya.